Benarkah bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Mualaf ini mengatakan bahwa dia sudah mempelajari Alkitab dan Al-Quran. Bahkan dia mengatakan bahwa dia ragu bahwa bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Bahkan dia mengatakan bahwa tidak pernah ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Karena jadi gini, Cak Nur, Kristen Yesus itu suatu ketika jadi Allah, suatu ketika jadi manusia. Nah, 100% manusia, iya, 100% betul. Tuhan. Itu yang dipegang kuat sama mereka, dan itu mereka menganggap itu tauhid mereka, tauhidnya di mereka itu. Kalau minta penjelasan, imani saja. Ya, betul. Iya. Doktrinnya kan seperti itu. Iya, makanya banyak kalau saya lihat dialog-dialog, debat-debat itu kan, ya memang di Injil nggak ada sih Yesus mengatakan sembahlah aku Tuhan, nggak ada memang. Nggak ada. Tapi siapa yang melihat Allah, dia melihat aku. Nah, seperti itu. Tapi itu kan tafsir. Nah, multi tafsir akhirnya nanti kan macam-macam. Dan itu yang menafsirkan 12 murid Yesus. Yang itu di Al-Quran disebut Hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, para penjaga. Ingin selamat harus melalui aku. Ya, penjaga. Ya, penjaga. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar 100% manusia dan 100% Allah? Kalau untuk membuktikan 100% manusia, tentulah itu tidak menjadi perkara yang sulit. Karena memang Yesus itu tampil dalam mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi apa yang menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah? Harus kita pahami bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, maka Ia bisa menjelma menjadi manusia. Karena kalau Allah itu tidak bisa menjelma menjadi manusia, berarti Dia bukan Maha Kuasa. Dia sama seperti manusia yang lain. Tetapi justru karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa berubah atau mengambil rupa sebagai apapun sesuai dengan yang Ia mau. Karena dalam kemahakuasaannya tidak ada seorang pun atau tidak satu pribadi pun yang bisa membatasinya. Karena di dalam kemahakuasaannya, Allah hanya bisa dibatasi oleh dirinya sendiri. Kalau itu adalah sebuah kemahakuasaan, maka Ia pasti bisa melakukan itu. Dan Dia pasti bisa menjelma menjadi manusia. Lalu perkataan mualaf ini yang mengatakan bahwa tidak ada disebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Dia harus disembah. Katanya tidak ada di dalam Alkitab. Saya mau bacakan kepada Anda dan kepada orang-orang yang menentang dan berusaha menyangkal bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 14. Kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-9 mulai. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi dalam ayat yang ke-9 ini, dengan jelas Yesus berkata bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apa maksudnya? Karena memang Dialah Allah itu. Dialah Allah Bapa itu. Lalu ayat yang ke-10. Yohanes 14 ayat 10 ini lebih tegas lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang di dalam aku. Artinya apa? Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa di dalam aku, artinya Bapa itu di dalam dirinya. Kok bisa Bapa itu di dalam dirinya? Ya karena memang dia adalah Bapa itu. Tapi Anda mengatakan bahwa, itu kan hanya tafsirannya para murid. Para murid-murid yang 12 ini. Anda yang mengatakan tidak ada, tetapi begitu ada, Anda menyangkal. Jadi Anda maunya apa sih? Tadi bilang tidak ada buktinya. Tapi setelah ada buktinya, Anda mengatakan itu hanya tafsiran. Itu hanya terjemahan. Itu hanya pandangan, itu hanya perkataan dari ke-12 muridnya. Jadi Anda itu sebenarnya bingung. Nanya tidak ada bukti, dikasih bukti, tapi juga menyangkal. Berarti kan memang Anda mau ada bukti atau tidak ada bukti, Anda memang tetap tidak percaya. Kan aneh, Anda minta bukti, dikasih bukti, tapi menyangkal. Lalu Anda mintanya apa? Memang, kalau kita sudah membangun konsep dari awal bahwa Allah itu tidak mungkin menjelma menjadi manusia, bahwa Allah itu tidak mungkin mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus, apapun buktinya pasti kita sangkal. Jadi, saya maklum karena Anda memang sudah punya persepsi dari awal. Makanya Anda sampai kapanpun tidak akan mungkin percaya. Tapi paling tidak saya mau beritahu kepada Anda. Berarti selama Anda, kalau saya ikuti omongan Anda, selama Anda menjadi Kristen, berarti Anda nggak pernah tahu ayat ini. Berarti Anda nggak pernah mengerti ayat ini. Ya, wajarlah. Kalaupun Anda memang dulu Kristen, ya sekarang menjadi pindah ke agama lain, ya Kristen nggak rugi. Ya semoga Anda sukseslah dengan iman Anda yang baru. Ya walaupun kita harus lebih banyak belajar lagi. Dan lebih terbuka lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.